Oke, ini video soal BWT filter. BWT ini adalah Best Water Technology, BWT. BWT ini bukan sembarangan nih. Dia adalah sponsor utama dari tim Formula One Alpine atau Alpine. Nah, jujur ini bukan video buat kalian yang belum pernah ngulik soal air. Ini video buat kalian yang udah ngulik soal air. Jadi buat kalian yang belum pernah ngulik soal air atau masih awam banget dalam dunia ekstraksi, kalian boleh pelajari dulu apa itu TDS. Kenapa jangan pakai air mineral bermerek buat mesin espresso? Apa sih efeknya kalau menggunakan air tanpa mineral atau air RO atau air yang didestilasi yang TDS-nya hampir nol itu terhadap ekstraksi? Apa sih efeknya? Kalian juga boleh pelajari soal alkalinity, total hardness, kalsium fungsinya apa untuk ekstraksi, dan apa efek negatif dari kalsium. Nah, jadi ini video untuk menjelaskan soal BWT. Intinya BWT ini adalah fungsi utamanya adalah menambahkan mineral sehingga kita menghasilkan air magnesium. Oke, sebagai pengantar, saya jelaskan dulu soal water softener. Jadi ini bukan water softener. Beda, ini bukan water softener. Water softener itu apa? Seperti misalnya kita beli mesin espresso, kadang-kadang kita dapat semacam filter yang isinya kayak garam-garaman. Itu water softener. Wah, water softener juga ada biasanya di rumah. Di lantai paling atas ada filter penyaring yang bentuknya kayak tabung gas, water softener. Jadi water softener itu pelembut air. Bagaimana sistem kerjanya? Kalsium ditambahin sodium, atau bahasa Indonesianya sodium itu natrium, sehingga kalsiumnya hilang, jadi air natrium. Jadi ini tabel periodik. Jadi di tabel periodik itu ada unsur. Jadi sudah banyak jenis unsur-unsur yang diketahui. Total di tabel periodik itu ada 118 jenis unsur yang sudah diketahui. Ingat, yang sudah diketahui atau ditemukan, yang belum ditemukan banyak. Contoh, boron, nitrogen, karbon, magnesium, kalsium, dan lain-lain, dan lain-lain. Jadi, unsur-unsur itu bisa saling bergabung atau berikatan untuk membentuk senyawa. Senyawa itu ada dua, organik, anorganik. Contoh, misalnya unsur H bergabung sama Cl, jadi HCl, sering dengarkan. Jadi sampai hari ini sudah banyak sekali senyawa-senyawa yang sudah diketahui. Ada yang bilang jumlahnya 9 juta senyawa, ada 20 juta senyawa, ada yang bilang 10 juta senyawa. Tapi kebanyakan orang yakin bahwa itu ada jumlahnya adalah ada 10 juta senyawa. Jadi kebayangkan dari 118 unsur tadi, gabung sana gabung sini menghasilkan sekitar 10 juta senyawa. Ini sesuatu yang sebenarnya tidak sangat sulit dijelaskan, bahkan mustahil untuk dijelaskan. Jadi yang water softener tadi itu unsur bisa bergabung sehingga menciptakan senyawa ada organik dan anorganik. Nah, itulah proses yang dilakukan oleh water softener. Kalsium memang adalah ekstraktor yang baik. Kalsium itu ekstraktor yang baik bagi kopi, kalsium dan magnesium. Cuman kalsium ini bisa meninggalkan residu pengapuran. Mesin kopi kita bisa pengapuran. Makanya dulu orang menggunakan water softener untuk eliminasi kalsium itu, biar jumlahnya itu tidak kebanyakan. Caranya gimana? Dikasih natrium, sehingga kalsium tadi berubah menjadi natrium. Aman kopi dari pengapuran. Tapi efeknya adalah tidak ada ekstraktor. Airnya tidak punya daya ekstrak. Ya, intinya sudah dicicip-cicip sama ahlinya
Disimpulkan bahwa magnesium adalah ekstraktor terbaik. Nah, sekarang kita masuk ke best taste. Ini cartridge pertama. Cartridge kedua adalah Basmin. Jadi ini biasanya adalah setup yang saya rekomendasikan buat orang kalau dia mau bermain di ranah specialty coffee yang memperhatikan ekstraksi banget. Jadi best taste di packagingnya ada tulisan remove chlorine, remove partikel yang ukurannya 5 mikron, Jadi supaya agak ada gambaran, bakteri ukurannya itu sekitar 1 mikron, 1 sampai 1,5 mikron, 0,5 sampai 1 mikron. Jadi ini dia akan remove partikel yang besar dari 5 mikron. Fungsi utama dari best taste adalah eliminasi klorin. Oke, klorin itu apa? Klorin itu adalah disinfektan dalam pengolahan air minum. Jadi klorin itu biasanya ada di mana? Ada di air minum bermerek. Tidak semua ya, di sebagian. Ingat, saya ngomong sebagian air minum bermerek mengandung klorin. Klorin itu apa? Disinfektan. Klorin itu di mana? Ada di air ledeng, kolam renang, kaporit. Jadi klorin, kaporit sama aja. Mungkin beda persentase doang. Contoh, cairan pemutih baju, Biclean, klorin. Dettol, klorin. Jadi, kehadiran klorin dalam air itu sangat mempengaruhi rasa kopi kita. Best taste, eliminasi klorin. Karena dia menggunakan berbahan aktif karbon. Jadi, tugas pertama dari setup ini adalah eliminasi klorin. Kita nggak mau ada klorin di dalam air kita. Nah, sekarang Basmin. Fungsi utama dari Basmin adalah remove organic component. Organic component itu adalah senyawa organik yang saya cerita tadi. Bahasa Inggris dari senyawa organik adalah organic component. Nah, senyawa kan ada dua, organik, anorganik. Dulu banget itu orang menggolongkannya kalau organik berarti berasal dari makhluk hidup. Contoh, kita aktivitas manusia, kita buang air besar, buang air kecil, nanti terproses oleh alam, jadilah senyawa organik. Mikroorganisme mati, jadilah senyawa organik. Anorganik berarti itu berasal dari barang-barang bukan makhluk hidup. Contoh pasir, garam, kerikil, anorganik. Tapi zaman sekarang, senyawa organik dan anorganik itu digolongkan berdasar apa? Ingat, pokoknya kalau ada unsur C dalam tabel periodik, unsur C dalam tabel periodik itu adalah karbon. Pokoknya mengandung C, organik. Fungsinya remove organic component. Jadi kalian tentukan sendiri apakah air yang kalian gunakan itu mengandung senyawa organik. Karena kalau mengandung senyawa organik pasti akan pengapuran. Ini Basmin remove senyawa organik. Dan fungsi paling utamanya adalah magnesium ion exchange. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa unsur ada banyak, ada 118. Unsur-unsur ini bisa digabung dan saling berikatan untuk menghasilkan senyawa baru. Jadi mereka bukan menggunakan natrium untuk mengikat kalsium, karena natrium itu adalah ekstraktor yang buruk. Jadi mereka menggunakan magnesium, karena magnesium adalah ekstraktor yang baik. Dia akan mampu mengekstrak
acidity yang kita inginkan seperti malic acid, citric acid, dan lain-lain. Saya nggak mau terlalu teknis soal rasa. Intinya, air yang contoh TDS-nya 50 masuk ke basement, keluarnya akan naik jadi 80. Dia akan tambahkan sekitar 20 sampai 30 ppm. 50 masuk jadi 80, 50 tadi itu yang nggak tahu apa berubah menjadi magnesium semua. Gitu. Terus basement ini cocok untuk air seperti apa? Untuk soft water area. Ada beberapa kota di Indonesia yang air minum isi ulangnya kebanyakan soft. Dicek ppm-nya di bawah 20. Berarti tidak ada ekstraktor, tidak ada mineral di dalam. 20 itu sama dengan 0. Nggak ada artinya. Jadi basement untuk soft water area dia akan naikin sekitar 30 ppm. Dan isinya magnesium. Magnesium adalah ekstraktor terbaik. Oke, sebelum masuk ke kesimpulan, aku mau bahas soal kalsium dan klorin. Pertama klorin dulu. Ini tidak semua ya, ini di sebagiannya, tidak sebut merek. Jadi klorin itu kan fungsinya disinfektan. Jadi daripada gua ngejual air yang ada bakterinya, mending kasih klorin. Pasti banyak kasus ini, selagi klorinnya nggak banyak. Gitu kan. Terus soal kalsium. Ini analogi klorin. Sebagian, tidak semua. Ada yang menggunakan klorin untuk air, biar nggak ada bakteri. Oke, soal kalsium. Nah, kalsium ini ada istilah dalam dunia kopi kan line scale and gypsum. Oke, saya bahas soal gypsum. Gypsum itu adalah artinya dalam bahasa simpel adalah mineral yang teruapkan. Dalam mesin kopi, contohnya, gypsum adalah mineral yang teruapkan. Jadi, kita steam, uapnya keluar, unsurnya tinggal di boiler. Itulah gypsum. Jadi, ini adalah setup yang saya sarankan ke orang. Jadi, setup ini ada 3 item lagi. Pertama, base protector. Base protector ini fungsinya adalah proteksi terhadap saluran pipa-pipa, terhadap cartridge-nya, proteksi terhadap konektor-konektornya. Karena base protector ini fungsi utamanya adalah menyaring partikel yang ukurannya 30 mikron. Mikron itu tandanya rumusnya UM. U yang ada ekornya. Mikrometer. Base protector melindungi semua setup ini. Terus nanti di depan basement ada namanya aquameter. Jadi aquameter ini meteran yang nanti kita setting ke contoh 10.000 liter. Dia akan hitung mundur. Misalnya udah lewat 1.000 liter jadi 9.000 gitu. Di depan aquameter tuh ada namanya base flash. Dia biasanya dipasang di sini. Jadi tiap pagi harus di flash 1-3 liter untuk menjaga supaya pompanya nggak ribut. Jadi barang ini akan bekerja kalau ada pompa pendorong seperti flowchart. Oke, ini kesimpulan dari video ini. Jadi setup ini tugas pertama. Ini base taste yang sudah terpasang ya. Ini base head. Bisa diputar-putar. Tugas pertamanya adalah keep away the bad taste dengan cara remove chlorine. Ini bisa diputar-putar, jadi kita bisa tentukan mau berapa persen penyaringannya. Ya, ini sama basement menghasilkan air magnesium, sama kepala bisa diputar-putar, jadi kita bisa menentukan mau nambah berapa ppm. Secara singkat, buang klorin tambah magnesium. Yang di pertama, saring partikel seperti debu, pasir, dan lain-lain. Semoga cuan selalu, semoga membantu.
Kalau ada salah-salah, saya boleh dikoreksi di kolom komentar.